Gunung Lawu telah menjadi mitos yang mengiringi setiap pendaki. Namun sampai saat ini masih belum ditemukan muaranya mengapa Gunung Lawu terkenal penuh dengan kisah misteri. Awal mula dimulai dari kisah berakhirnya Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1400 Masehi, saat itu Prabu Brawijaya V adalah orang yang menduduki tahta kerajaan. Prabu Brawijaya V memiliki seorang anak yakni Raden Patah. Saat Raden Patah dewasa, ia memeluk agama Islam sedangkan ayahnya masih memeluk agama Hindu. Dengan meredupnya kerajaan Majapahit, Raden Patah mendirikan kerajaan yang dinamakan Kerajaan Demak. Kenyataan itu membuat Prabu Brawijaya V merasa risau dan marah. Suatu malam, Prabu Brawijaya bertapa. Beliau mendapat petunjuk yang mengatakan bahwa kerajaan Majapahit akan runtuh dan beralih ke kerajaan anaknya, yakni Kerajaan Demak. Setelahnya ia meninggalkan Majapahit dan pergi menuju Gunung Lawu beserta dua pengikutnya yakni Dipa Manggala dan Wangsa Manggala. Saat mencapai puncak Argo Dalam, Prabu Brawijaya V berkata kepada dua orang pengikutnya itu untuk tidak mengikutinya lagi. Prabu Brawijaya V pun lalu pergi dan menghilang dan konon hingga saat ini jasad atau makam beliau tidak dapat ditemukan. Setelah menghilang tinggallah dua orang pengikut setianya dan mereka berdua melakukan moksa di gunung tersebut. Sejarah lain menceritakan pengikut Prabu Brawijaya V yakni Sunan Gunung Lawu dan Kiai Jalak mendapatkan tugas untuk menjaga Gunung Lawu. Dengan tingginya ilmu yang mereka miliki, mereka berdua menjelma menjadi makhluk gaib dan seekor burung jalak yang berwarna gading. Sampai sekarang banyak juga orang percaya bahwa burung jalak gading sering muncul dan memberi petunjuk jalan bagi pendaki yang memiliki niat baik. Namun sebaliknya jika pendaki memiliki niat jahat akibatnya akan berakhir buruk. Misteri mistisnya Gunung Lawu diperkuat dengan adanya pasar setan, yaitu sebuah pasar yang tak kasat mata. Pasar ini berada di jalur Candi Ceto lereng Gunung Lawu. Sebagian pendaki mengaku pernah mendengar suara bising, seperti berada di sebuah keramaian pasar. Konon apabila kita mendengar suara-suara aneh tersebut, maka kita harus membuang salah satu barang yang kita punya seperti orang bertransaksi secara barter. Mitos lain tentang Gunung Lawu menyebutkan, jika ingin mendaki diharapkan untuk tidak mengenakan pakaian yang berwarna hijau. Itulah sedikit ringkasan cerita mengenai mitos-mitos yang ada pada Gunung Lawu sampai sekarang ini.